Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah pengolahan sinyal analog, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi transfer, fungsi transmisi, dan beberapa parameter yang sering digunakan pada saat kita akan merancang filter. Nanti sekilas juga akan dijelaskan secara flashback tentang koordinat kompleks, bilangan kompleks, karena sebagian besar pembahasan tentang fungsi transfer menggunakan bilangan kompleks. Pada semua sistem termasuk filter, biasanya kita gambarkan sebagai sebuah blok yang menghubungkan antara input dengan output, antara input dengan output. Nah, fungsi transfer biasanya disimbolkan dengan huruf H. Dalam hal ini biasanya juga fungsi transfer sistem itu dinyatakan dalam variabel S atau variabel Laplace. Fungsi transfer pada dasarnya merupakan sinyal output dalam variabel S dibagi dengan sinyal input dalam variabel S. Akan tetapi jika domainnya masih domain waktu T, maka fungsi transfer tidak sama dengan output dibagi input. Ya, ini jauh sekali berbeda. Untuk input yang biasanya juga disebut dengan eksitasi, itu biasanya menggunakan 4 macam sinyal dasar, yaitu sinyal fungsi step UT, sinyal ramp, sinyal impuls, dan sinyal sinusoidal. Ini beberapa contoh gambar dari masing-masing sinyal. Jadi fungsi dari masing-masing sinyal ini pada dasarnya adalah tujuannya untuk mencari fungsi transfer jika kita tidak mengetahui isi dari sistem ini apa. Jadi dengan cara kita memasukkan keempat macam sinyal ini di eksitasi, maka kita bisa cek, bisa kita uji, kita lihat, monitor responnya atau outputnya. Baru kemudian kita bisa simpulkan bahwa isi dari sistem ini adalah fungsinya bisa kita tetapkan. Ya. Kemudian secara sistem, untuk menghubungkan input ke output, maka fungsi transfer bisa saja secara matematis kita melakukan operasi matematis perkalian biasa. Jadi output YS ya, dalam variabel S itu adalah input U dikalikan dengan fungsi transfer H. Ini bisa dilakukan jika ketiga-tiganya, baik U, H, dan Y, input, fungsi transfer sistem, dan output, ketiganya sudah kita ubah menggunakan transformasi Laplace. Namun jika ternyata masih dalam domain waktu, maka output sama dengan fungsi transfer dikalikan secara konvolusi terhadap input. Jadi tidak boleh dilakukan perkalian matematika biasa. Ini perbedaannya antara menghubungkan input-output melalui fungsi transfer antara domain waktu dengan domain frekuensi atau variabel S. Contoh kasus misalkan kita mempunyai sistem dalam bentuk persamaan matematis, yaitu persamaan diferensial seperti ini. Untuk menyelesaikannya, kita bisa lakukan dengan transformasi Laplace terlebih dahulu, ya, sedemikian sehingga kita bisa sederhanakan. Jadi contoh kasus begini, output Y dengan diferensial OD1 ditambah dengan Y, fungsi Y, sama dengan input. Dengan syarat diasumsikan kondisi awalnya output pada saat T sama dengan 0 adalah 0. Maka hasil transformasi Laplace adalah seperti ini.
Y-nya bisa kita keluarkan, maka Y dibagi U, Y dibagi dengan U ya, akan sama dengan fungsi transfer HS, yaitu 1 dibagi S plus 1. Nah, jika kita ingin mengetahui solusinya dalam domain waktu, maka kita tinggal transformasikan Laplace inverse ya, 1 dibagi 1 plus 1 ini, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kotak biru ini adalah dasar dari transformasi Laplace. Misalkan ini Laplace dari turunan pertama atau diferensial order pertama dari fungsi adalah sama dengan S dikali Laplace dari fungsi f dikurangi dengan kondisi awal dari si fungsi tersebut. Biasanya dalam setiap soal-soal itu dinyatakan kondisi awalnya sama dengan 0 ya. Jadi yang ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kemudian untuk Laplace fungsi diferensial order 2 yang ini juga sama. Ini hasilnya begini. Nah, kondisi awalnya ini 0. Kondisi awal diferensial order 1 juga 0 yang ini. Oke. Contoh kasus yang nomor 2 yaitu model suspensi kendaraan, di mana bagian bawah ini adalah menunjukkan jalan ya, jalan raya, jalan di mana kendaraan itu akan berlalu lalang. Ini fungsi dari jalan adalah sebagai input ya, sebagai eksitasi. Kendaraan yang di atasnya yang mempunyai massa M itu akan mengalami getaran, dan ini adalah hasil atau output ya, atau respon akibat dari jalan tadi yang dilewati oleh kendaraan. Artinya jika kendaraannya rata, ketinggiannya sama, maka U sama dengan 0, tidak akan naik turun, maka akan menghasilkan Y juga sama dengan 0 ya. Berhubungan dengan jalan tubannya yang enggak rata, ketinggiannya naik turun, maka kendaraan juga akan mengalami getaran, Y-nya juga akan ada respon ya. Biasanya kendaraan itu dilengkapi dengan pegas, kemudian shock absorber yang masing-masing mempunyai konstanta K dan B. Nah, kasus ini bisa dinyatakan secara otomatis menggunakan persamaan diferensial seperti ini ya. Sekali lagi, diasumsikan bahwa kendaraan dalam keadaan T sama dengan 0 itu kondisinya adalah diam ya, tidak bergerak sama sekali. Nah, ketika ingin kita selesaikan masalah model suspensi kendaraan ini, maka caranya kita sekali lagi transformasi Laplace kan. Ini hasilnya. Kemudian kita sederhanakan Y dibagi U, yang U nya nanti pindah ke sisi sebelah kiri. Kemudian yang MS kuadrat ditambah BS ditambah K pindah ke sisi sebelah kanan. Ini hasil dari fungsi transfer model suspensi kendaraan. Kalau kita ingin selesaikan ya, kita tinggal lakukan lakukan transformasi Laplace inverse supaya kita bisa menghasilkan fungsi transfer dalam domain waktu. Contoh kasus yang berikutnya adalah motor DC. Motor DC ini biasanya dieksitasi oleh arus, sehingga si motor akan bergerak berputar, sudutnya berubah. Kasus ini bisa kita nyatakan secara matematis seperti ini ya, secara matematis seperti ini. Nah, diasumsikan bahwa kondisi motor dalam keadaan sama dengan 0 atau belum berubah sudutnya pada saat T sama dengan 0. Kemudian kita Laplacekan, kita lakukan transformasi Laplace. Ini hasilnya. Sudut dalam keadaan Laplace kita keluarkan. Nanti sudut dibagi arus yang merupakan fungsi transfer. Jadi sudut itu sebagai outputnya, putaran motor itu sebagai output, arus itu sebagai input, yaitu fungsi transfer. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti untuk menghasilkan fungsi transfer domain waktu ya, kita tinggal transformasi Laplace inverse. Kemudian untuk contoh kasus yang keempat yang merupakan rangkaian listrik
yang sangat sederhana yang terdiri dari komponen R dan C. Kita tinggal melakukan loop arus untuk mencari persamaan tegangan Kirchhoff ya. Jadi tegangan pada R ditambah dengan tegangan pada C, RI ditambah Y, itu pasti akan sama dengan tegangan sumber U. Tinggal kita gantikan nilai arusnya yaitu dengan arus yang melewati kapasitor. Kita masukkan ke sini. Inilah hasilnya. Untuk menyelesaikan fungsi transfer rangkaian listrik sederhana ini, ya kita tinggal lakukan hal yang sama. Kita laplaskan, kemudian Y dibagi U, HS sama dengan 1 dibagi 1 plus SRC. Ini fungsi transfer yang sudah dihasilkan dari cara metode hukum Kirchhoff tegangan. Cara yang lebih sederhana adalah jika kita mau menyelesaikan masalah rangkaian listrik adalah kita ubah dari masing-masing komponen CLR-nya ini menjadi komponen impedansi dalam domain frekuensi. Jadi kalau C impedansinya adalah 1/SC, kalau L SL, kalau R tetap R. Baru kita terapkan hukum Kirchhoff arus loop, atau kita gunakan hukum Ohm yaitu dengan pembagi tegangan sebagaimana pada contoh yang nomor 5 ini. Contoh yang nomor 5 ini rangkaian listrik sederhana juga yang terdiri dari komponen induktor L dan R. Caranya adalah kita ubah induktor itu menjadi impedansinya yaitu SL. Ya ini ya, SL, kemudian R-nya tetap. Lalu setelah itu kita gunakan hukum pembagi tegangan. Tegangan Y pada R ini adalah sama dengan nilai resistansi R dibagi dengan impedansi total yaitu SL ditambah R dikali tegangan sumber U. Nanti kita pindahkan U ke sebelah kiri. Y dibagi U yaitu sama dengan fungsi transfer adalah R dibagi SL ditambah R. Inilah fungsi transfer dari sistem yang ini, yang contoh 5 ini. Oke, kita lakukan lagi dengan cara yang sama untuk contoh kasus yang nomor 6. Contoh nomor 6 ini adalah contoh sama dengan contoh yang nomor 4 ya, sama persis. Hanya kita akan selesaikan dengan cara hukum pembagi tegangan ya, hukum Ohm. Maka C kita ubah menjadi 1/C, R tetap. Jadi kalau kita ingin mencari fungsi transfernya, kita cari dulu tegangan outputnya Y. Berapa Y? Y sama dengan impedansi C 1/SC dibagi dengan impedansi total R ditambah 1/SC dikali dengan tegangan sumber U. Nanti kita sederhanakan ini semuanya, ini hasilnya. U kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi Y dibagi U, yaitu fungsi transfer. Hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus SRC. Ini sama persis hasilnya dengan contoh nomor 4, hanya berbeda cara untuk mencari solusinya. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu tentang transmisi filter. Transmisi filter ditentukan dengan mengevaluasi fungsi transfer filter. Jadi pada dasarnya fungsi transmisi itu adalah fungsi transfer yang variabel S-nya diganti sama dengan JW, J omega ya, bukan W, J omega. Omega itu adalah frekuensi sudut. Ini frekuensi sudut radian per detik. Oke. Nah, jika S sudah diganti dengan J omega, maka H-nya simbolnya kita ganti menjadi T. Jadilah menjadi fungsi transmisi. Hanya saja fungsi transmisi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain. Ini adalah bentuk eksponensial, yang ini adalah bentuk polar. Nah, dua-duanya itu dipisahkan menjadi dua parameter besar, yaitu fungsi transmisi terdiri dari magnitud, ini magnitud ya, ini magnitud ya, sorry. Kemudian ini fasa,
Ini magnitude, ini fasa. Karena cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, karena sebagian besar hampir semuanya fungsi transfer dan fungsi transmisi menggunakan penulisan bilangan kompleks, maka kita akan bahas secara sekilas bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang tersusun dari dua tipe bilangan, yaitu bilangan real. Yang pertama ini yang A ditambah dengan JB. B ini adalah bilangan bagian imajiner, ya. Makanya ditambahkan satu simbol J yang menunjukkan ini adalah bagian imajiner. Nah, koordinat bilangan kompleks ini bisa dinyatakan dalam bentuk 3 macam. Itu dalam koordinat kartesius, Z sama dengan A ditambah JB, ini koordinat kartesiusnya, yaitu Z sama dengan A sumbu real ditambah sumbu imajiner B, ini JB. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk koordinat polar, Z sama dengan R jari-jari atau magnitude. Ini kan jari-jari nih, dari pusat koordinat adalah jari-jari sampai ke Z. Nah, Z ini terhadap sumbu real berapa sudutnya? Ini adalah sudut dari bilangan kompleks Z tadi. Ya, koordinat polar dari bilangan kompleks Z bisa juga dinyatakan dengan bentuk eksponensial, persis seperti itu. Hanya ada tambahan konstanta E eksponensial. Nah, antara koordinat kartesius dengan polar itu dihubungkan dengan hubungan matematis ini. Jadi R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang diakarkan. Ya. Ini. Sementara sudut dari koordinat polar itu adalah arkus tangen dari bagian imajiner dibagi bagian realnya. Nah, ini adalah contoh operasi matematis dari dua buah bilangan kompleks, Z1 dan Z2, baik dalam bentuk koordinat kartesian maupun dalam bentuk polar. Nah, keadaan khusus jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan Z1 dan Z2, Z1 plus Z2 atau Z1 minus Z2, maka kita dilarang melakukannya dalam keadaan koordinat polar. Jadi kalau Z1 tambah Z2 itu tidak sama dengan R1 ditambah R2. Ini saya beri lingkaran merah untuk menunjukkan perhatian khusus. Jadi tidak boleh ini ya, ini tidak boleh. Jadi kalau Anda mau menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan kompleks, tinggal Anda jumlahkan bagian realnya A1 tambah A2, jumlahkan juga bagian imajinernya B1 tambah B2. Gitu. Tidak boleh R1 tambah R2. Tetapi kalau ingin mengalihkan, silahkan Anda lakukan kalikan langsung magnitudenya, R1 dikali R2 ini ya. Nah, untuk fasanya, fasanya tidak dikalikan, fasanya dijumlahkan ya. Jadi fasanya ini dijumlahkan walaupun bilangan kompleksnya dikalikan. Jika bilangan kompleksnya itu dibagi, Anda lihat di bawah ini, maka Anda bisa lakukan dengan membagi magnitudenya, R1 dibagi R2, hanya fasanya tidak boleh dibagi tapi dikurangkan. Itu saja ya bedanya operasi matematik antara penjumlahan, perkalian dan pembagian antara dua bilangan kompleks. Ini contoh kasusnya, Anda bisa pelajari dengan cara mempause video ini, Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di sini yang merah-merah ini yang disilang itu berarti tidak boleh dilakukan. Ya, ini salah berarti ya. Jadi untuk penjumlahan, hasil dari penjumlahan kalau sudah dalam bentuk polar 7,21 itu bukan magnitudenya 5 ditambah 2,24, bukan, salah. Yang benar itu adalah realnya dijumlahkan, 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. 4 tambah 2 sama dengan 6, maka tinggal cari magnitudenya adalah dengan cara 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan 7,21 ya. Sudutnya juga sama, tidak boleh menjumlahkan
53 ditambah 63. Yang benar adalah arkus tangen dari 6 dibagi 4 ya. Nah, kecuali untuk perkalian dan pembagian Anda bisa lakukan langsung ke magnitudnya. Jadi untuk perkalian ya 5 dikali 2,24. Ini hasilnya. Untuk pembagian 5 dibagi 2,24. Ini hasilnya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ke fungsi transfer sistem rangkaian listrik. Ini adalah contoh 4 dan contoh 6. Hanya nilai dari resistor dan kapasitornya ditetapkan. Resistornya 2, kapasitornya 2 ohm ya, kapasitornya 1 farad. Lalu ditanyakan fungsi transfer, fungsi transmisi, magnitud, karakteristik filter dan sebagainya. Kita gunakan sesuai dengan contoh 6, yaitu dengan hukum pembagian tegangan. Jadi yang R tetap nilainya 2, kemudian yang kapasitor itu berarti per S, 1 farad dibagi S. Lalu untuk mencari fungsi transfernya berarti ya tinggal 1/S dibagi 2 tambah 1/S. Ini ya. Nah, kita sederhanakan. Ini S-nya ke bawah dikalikan 2 ditambah 1/S dikali S. Ini hasilnya. Oke. Nah, untuk mencari fungsi transmisi ya tinggal kita gantikan S menjadi J omega, H-nya diubah menjadi T. Ini hasil akhirnya. Nah, karena fungsi transmisi nanti yang paling penting adalah ada 2 bagian utama, yaitu magnitud, ini magnitud dan fasa. Maka dari fungsi transmisi ini kita harus ubah menjadi magnitudnya berapa, fasanya berapa. Jadi kita ingat bahwa fungsi transmisi ini terdiri dari 2. Bagian pembilangnya adalah hanya komponen real 1, bagian penyebutnya adalah bilangan kompleks 1 ditambah J 2 omega. Oleh sebab itu, untuk mencari magnitudnya ya tinggal kita cari masing-masing magnitud pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Karena yang di pembilang itu adalah sudah bilangan real, maka magnitudnya adalah 1 dia sendiri. Untuk bagian penyebutnya, magnitudnya adalah real kuadrat ditambah imajiner kuadrat kemudian diakarkan. Ini sudah ketemu ya magnitud dari fungsi transfer. Tinggal untuk mencari fasanya. Nah, untuk mencari fasanya karena ini adalah pembagian 2 buah bilangan, maka fasanya adalah merupakan pengurangan. Itu ya. Jadi untuk bilangan yang di atas ini pembilang, karena dia cuma bilangan real, maka fasanya 0 derajat. Ini ya, fasanya 0 derajat. Sementara untuk yang bagian penyebut, fasanya adalah arkus tangen dari 2W dibagi 1, yaitu arkus tangen 2W. Nah, jika kedua fungsi dari fungsi transfer ini kita nyatakan dalam bentuk plot gambar, yaitu plot gambar magnitud dan plot gambar fasa, maka dua-duanya kita sebut sebagai spektrum frekuensi filter, yaitu spektrum magnitud dari filter dan spektrum fasa dari filter. Ini artinya kita menggambarkan magnitud dari filter jika frekuensinya berubah dari 0 sampai seterusnya. Demikian juga fasanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah respon atau spektrum magnitud terhadap frekuensi. Yang ini adalah respon fasa atau spektrum fasa terhadap frekuensi dari filter, contoh yang di gambar ini ya. Nah, jika ternyata filter itu menguatkan, yaitu filter aktif biasanya punya penguatan, maka disebut sebagai gain. Ya, biasanya gain ini diperoleh dari passbandnya, yang bukan di stop bandnya. Maka gain filter adalah 20 log dari magnitud fungsi transmisi. Tapi jika filternya itu filter pasif, biasanya meredam, maka kita sebut sebagai atenuasi.
yang nilainya adalah minus 20 dikali logaritma magnitud dari fungsi transmisi di passband, ya, bukan di stopband. Nah, ini contoh karakteristik, ya, dari filter LPF, low pass filter ideal, dan low pass filter yang nyata. Perbedaan utamanya adalah terletak di sisi transisinya. Jadi kalau LPF ideal dari passband sampai stopband itu langsung, jadi tidak ada transisi, ya, langsung stop, langsung ke bawah. Ini ya saya zoom. Nah, ini langsung. Ini untuk yang ideal. Sementara untuk yang filter real nyata itu dari passband, ini passband, kemudian ini stopband, itu ada transisi agak melandai begini. Ini adalah filter real. Oke. Nah, ciri yang lainnya dari filter real, filter nyata itu adalah karena filter ideal ini tidak mungkin kita implementasi, maka kita melakukan perancangan filter nyata menggunakan pendekatan. Nanti di slide terakhir ada beberapa pendekatan, ya, untuk merancang filter nyata. Ya, biasanya untuk merancang itu perlu parameter yang menjadi spesifikasi filter. Ya, parameternya apa saja? Parameternya adalah redaman maksimum pada passband, ini ya, muncul ripple di sini ya. Kemudian redaman minimum pada stopband, ini redaman minimum pada stopband. Kemudian frekuensi passband, batas atas dari frekuensi passband dari 0 sampai omega p. Berarti ini batas atas frekuensi passband. Dan batas awal dari frekuensi stopband. Oleh sebab itu, transisi dari filter nyata itu mulainya dari frekuensi passband sampai frekuensi stopband. Jadi tidak langsung turun ke bawah, dia ada proses, berarti ada faktor ketajaman, kemiringan gitu. Nah, biasanya ripple maksimum pada daerah passband atau redaman maksimum ripple pada passband itu maksimum 3 dB. Sementara untuk daerah stopband itu redaman minimumnya adalah 20 dB. Makin besar makin bagus. Kemudian frekuensi stopband dan frekuensi passband ini kalau kita bagi menjadi rasio frekuensi stop terhadap frekuensi pass disebut juga sebagai faktor selektivitas dari filter. Artinya kalau frekuensi stop dan frekuensi passnya ini berhimpit, jadi omega P dan omega S nya itu satu berhimpit, ya, itu artinya frekuensi ini adalah filter ini adalah filter ideal karena omega P nya sama dengan omega S, artinya faktor selektivitasnya adalah sama dengan 1, yaitu filter ideal. Artinya filter ideal mempunyai faktor selektivitas sama dengan 1 dan itu tidak mungkin diimplementasikan. Tapi untuk menjadi referensi bahwa kalau kita ingin merancang filter, maka syaratnya adalah filter yang bagus adalah filter yang mempunyai faktor selektivitas mendekati 1. Jadi sangat tajam respon di transisinya. Tapi tentu saja semakin bagus filter, semakin mendekati 1 faktor selektivitasnya, maka filter tersebut makin kompleks, makin sulit untuk dibuat atau dirancang. Nah, ini adalah beberapa tipe aproksimasi filter. Ada yang Bessel, Butterworth, Chebyshev, elliptic. 3 nama pertama ini disesuaikan dengan nama penemunya. Sementara untuk yang filter yang elliptic dan nama-nama yang lainnya yang tidak disebutkan di sini itu disebabkan atau namanya itu diambil dari karakteristik dari filter itu sendiri. Jadi bukan karena penemunya, ya. Oke, untuk bahasa selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.